Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita berupa taufik hingga diringankan kaki kita untuk menghadiri salat fardhu zuhur berjamaah. Tentunya nikmat yang luar biasa ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa ditebus dengan gemerlapnya harta dunia ini. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa taufik untuk melakukan amal ibadah, untuk melakukan amal-amal soleh, serta anugerah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang tidak terhingga nilainya, tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Maka bersyukurlah hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah tersebut. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang ke-41 di dalam kitab Al-Arba'in, dan ini adalah masih masuk dalam hadis-hadis pilihan Al-Imam An-Nawawi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kembali saya mengingatkan, kembali saya menginformasikan bahwasanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau yang judulnya itu 40 hadis, jumlah hadisnya itu tidak genap 40, melainkan 42 hadis yang dari Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi memilihkan 42 hadis di dalam kitab Arba'in beliau. Tidak genap 40, tetapi 42 hadis. Kemudian setelah beliau wafat, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ini di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam menambahkan 8 hadis lagi sehingga genap jumlah hadisnya menjadi 50 hadis. Jadi beliau menyempurnakan sampai 50 hadis, yang mana 50 hadis ini adalah kaidah-kaidah umum beragama Islam. Hadis yang merupakan kaidah umum untuk melaksanakan agama Islam ini. Nah, hadis yang ke-41 ini masih hadis yang dipilihkan oleh Al-Imam An-Nawawi, belum merupakan hadis yang menjadi tambahan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis yang ke-41 ini redaksinya adalah sebagai berikut. Qala rahimahullah an Abdullah ibni Amr ibn al-As, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ayah beliau dan ayahnya adalah sahabat. Amr ibn al-As adalah sahabat Nabi yang masuk Islam itu setelah tahun ke-6 Hijriah, tepatnya setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Beliau kemudian bersama dengan keluarganya juga masuk Islam, termasuk di dalamnya adalah Abdullah, putra beliau ini. Dan Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ini adalah salah satu dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Para ulama hadis menyebutnya dengan istilah al-abadilah al-arba'ah, yaitu Abdullah yang 4. Maksudnya Abdullah yang 4 adalah apa? Ada 4 sahabat Nabi yang jumlah hadisnya itu banyak riwayatnya dari Nabi.
Keempat Abdullah tersebut adalah yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, kemudian yang kedua adalah Abdullah ibn Umar, yang ketiga adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan yang terakhir yang paling muda adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang riwayat hadisnya banyak. Meskipun demikian bukan berarti nanti sahabat Nabi yang lain nggak ada yang namanya Abdullah, ada banyak. Yang namanya Abdullah selain 4 ini banyak. Akan tetapi jumlah riwayat hadisnya tidak sebanyak 4 sahabat Nabi yang telah kami sebutkan tadi. Seperti misalnya Abdullah ibn Zaid. Nah, ini ada 2 sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Zaid. Yang satunya Ibnu Abdurrabbihi dan yang satunya Al-Mazini. Yang Al-Mazini itu meriwayatkan hadis sifat wudu Nabi. Kemudian yang Al-Mazini meriwayatkan bagaimana azan itu turun. Ini informasi mengenai sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Nah, untuk hadis ini Abdullah ibn Amr ibn al-As meriwayatkan dari Nabi SAW satu hadis yang berbunyi apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsu, keinginan atau kecintaan dirinya itu taba'an, mengikuti, tunduk, lima ji'tu bihi, tunduk terhadap apa yang aku bawa ini. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah kenabian, artinya ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka singkatnya hadis ini maknanya secara umum adalah belum beriman mereka yang keinginan, kecintaan, kesenangannya itu belum ikut tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang itu masih membenci, masih tidak senang dengan perintah Allah atau larangan Allah, maka belum sempurna keimanannya. Qala Syekh rahimahullah, Syekh di sini adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan lagi sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Kami riwayatkan hadis ini dari kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah di sini adalah Al-Hujjah fi tariki al-mahajjah yang disusun oleh Al-Hafidh Abul Fatah Nasr Ibn Ibrahim Al-Maqdisi, salah seorang ulama Syafi'iyah di abad ke-5 Hijriah. Kitab Al-Hujjah fi tariki Al-Hujjah ala tariki al-mahajjah ini menghimpun hadis-hadis Nabi tentang berpegang teguh kepada ajaran sunnah Nabi SAW. Hadis ini dipetik oleh Al-Imam An-Nawawi dan kemudian dimasukkan ke dalam arba'innya ini. Kemudian oleh Al-Imam An-Nawawi dihukumi sahih. Pembahasan yang pertama berkenaan dengan hadis ini, yang pertama adalah status hadis ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mensahihkan hadis ini. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Akan tetapi hadis ini apabila kita perhatikan tidak terdapat di dalam kitab induk hadis yang 6 dan kemudian kitab induk hadis yang lainnya yang jumlahnya itu sampai 9 atau dikenal dengan kutubut tis'ah. Sehingga hadis ini termasuk di dalam jajaran hadis yang gharib atau jarang dikenal oleh para ulama hadis, jarang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Nah, dengan gharibnya hadis ini, dengan jarangnya hadis ini, sehingga tidak dimasukkan ke dalam himpunan kitab-kitab hadis yang induk yang 6. Rasa-rasanya hadis ini disangsikan kesahihannya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengkritisi status kesahihan hadis ini. Jadi beliau
ketika melihat sanad di dalamnya, rangkaian sanad perawi hadis di dalamnya, beliau mendapati ada seorang perawi yang lemah yang namanya Nuaim ibnu Hammad al-Marwazi. Ini beliau lebih cenderung kepada lemahnya perawi Nuaim ibn Hammad al-Marwazi yang meriwayatkan hadis ini. Akan tetapi secara singkat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar tausiah ini tidak terlalu panjang, saya menginformasikan di sini bahwasanya ketika Al-Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini, kesahihan hadis ini adalah secara makna, bukan secara redaksi hadisnya. Adapun redaksi hadisnya ini sebagaimana yang dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini. Artinya redaksi hadis ini adalah redaksi hadis yang dhaif atau redaksi hadis yang lemah. Namun secara maknanya kaidah ini adalah kaidah yang dituntut dalam ajaran Islam, yaitu seorang hamba itu harus menundukkan hawa nafsunya itu di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini ada banyak tuntutannya di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak patut, tidak layak bagi seorang yang beriman dan juga wanita yang beriman. Jadi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman tidak layak, tidak patut. Untuk apa? Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, sudah memerintahkan suatu perkara, sudah melarang suatu perkara, tidak patut bagi orang-orang beriman. Untuk apa? An yakuna lahumul khiyarah, untuk mereka itu membuat pilihan sendiri, menyelisihi perintah tersebut dengan hawa nafsunya. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak patut bagi mereka membuat-buat pilihan sendiri di hadapan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini secara tegas menetapkan bahwasanya orang yang beriman, kalau Allah sudah memerintahkan, tidak patut bagi dirinya itu untuk tidak senang kepada perintah Allah. Kok diperintahkan begini? Ketika Allah dan Rasulnya sudah melarang sesuatu, kok dilarang? Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang. Tidak patut bagi seorang beriman bersikap demikian di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara makna ayat ini menguatkan hadis yang redaksinya tadi dhaif. Maka dengan adanya ayat ini secara makna hadis tadi, meskipun di dalam sanadnya terdapat kedhaifan, dia terangkat menjadi suatu hadis yang derajatnya itu adalah hasan li ghairihi. Oleh karena itu tadi jawaban penilaian Al-Imam An-Nawawi, hadis ini hasan sahih. Bisa jadi hasan dan kemudian bisa jadi sahih. Hasan karena secara redaksinya ini disangsikan, diucapkan oleh Nabi, tetapi dia sahih secara maknanya karena ayat yang tadi saya sampaikan, ayat yang tadi saya bacakan itu senada, selaras dengan makna yang dikandung di dalam hadis ini, sehingga hadis ini masih bisa untuk diterima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh di mana dahulu para sahabat ketika turun suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka dengan serta-merta melaksanakan perintah tersebut tanpa ada pertentangan di dalam hati mereka, tanpa ada pertentangan di dalam hawa nafsu mereka. Mereka tidak mempertentangkan hawa nafsu dan keinginannya di hadapan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah perintah untuk memusnahkan
minuman khamr mereka. Minuman khamr atau budaya minum minuman keras itu adalah budaya dan tradisi masyarakat Arab jahiliyah secara turun-temurun. Oleh karena itu syariat Islam datang untuk menghapuskan budaya minum minuman keras itu secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya menurunkan ayat yang isinya bahwasanya khamr itu memang ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini untuk tahap yang pertama. Kemudian turun kalam Allah di dalam surah An-Nisa ayat 43, yang tadi yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, kemudian turun di dalam surah An-Nisa bahwasanya orang yang mabuk jangan dekat-dekat salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi dilarang ketika mabuk itu untuk mendekati salat. Artinya ada tahapan-tahapan. Yang pertama Allah mewanti-wanti bahwasanya ada dosa di dalam khamr. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala larang untuk mabuk pada saat salat saja. Artinya masih ada kebolehan di luar salat untuk mabuk pada saat ayat kedua turun. Kemudian yang ketiga di dalam surah Al-Maidah Allah tegaskan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian penyembahan terhadap berhala, itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan setan yang sifatnya itu kotor, buruk, lagi hina. Rijsum min amali syaitan. Dia adalah amal-amal syaitan. Tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr di ayat tersebut. Maka setelah ayat ini turun tidak ada lagi pertentangan di dalam hawa nafsu para sahabat. Mereka langsung membuang pundi-pundi, mereka langsung membuang tempayan-tempayan dan gentong-gentong yang berisi minuman khamr mereka ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah sebagai wujud ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketaatan mereka atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh teladan yang demikianlah yang hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita manakala kita mengetahui satu perintah dari Allah ataupun kemudian larangan dari Allah, hendaknya kita dengan serta-merta taat terhadap perintah dan kemudian taat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semakin sempurnalah keimanan seseorang. Nah, kemudian maksud dari hadis tadi la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman ini bukan penafian iman secara keseluruhan. Artinya ketika seseorang itu masih ada hawa nafsunya di dalam dirinya untuk melaksanakan perintah Allah secara terpaksa, itu bukan berarti orang tersebut tidak punya keimanan sama sekali, tidak. Artinya orang tersebut keimanannya belum sempurna. Ketika di hadapan perintah Allah dia masih ada perasaan tidak senang di dalam hati. Ketika diperintahkan untuk sholat berjamaah, ada perasaan berat di dalam hati, itu adalah pertanda orang tersebut belum sempurna keimanannya, belum kamil keimanannya. Tetapi manakala seseorang itu selalu merindukan panggilan azan misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang tersebut, di mana dia tidak lagi berat dalam hatinya itu untuk memenuhi panggilan azan. Ini contoh. Dan kemudian perkara-perkara yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, bermuamalah, transaksi dengan riba, di dalam hatinya masih ada sayang kalau ditinggalkan, kan keuntungannya besar kalau bertransaksi riba itu. Maka belum sempurna keimanannya ketika di hatinya ini masih ada rasa berat untuk meninggalkan hal tersebut. Tetapi ketika mengetahui bahwasanya transaksi riba ini haram, kemudian langsung segera ditinggalkan tanpa adanya rasa berat lagi di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan keimanan hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat hamba tersebut ke derajat yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
Terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar radio Darussalam dimanapun berada, ketika kita bertanya apa sih kiat-kiat agar kita bisa dengan sukarela mencintai perintah Allah dan mencintai untuk meninggalkan larangan Allah, tidak lagi ada rasa berat dalam melaksanakan perintah Allah, dan tidak ada lagi rasa berat di dalam hati ini untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, maka jawabannya adalah orientasi atau cara pandang kita bahwasanya tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah menceritakan bahwasanya ayat-ayat yang turun pertama kali itu adalah ayat-ayat surga dan neraka, yaitu ayat-ayat Makkiyah yang disebut oleh para ulama itu dengan surah Mufassal. Ayatnya pendek-pendek, isinya itu tentang keimanan kepada surga dan neraka, iman kepada akhirat. Artinya manakala seseorang itu sudah menetapkan tujuan hidupnya untuk akhirat, maka dia tidak akan berat lagi untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak akan berat lagi untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kata Ibunda Aisyah, ini ayat yang turun pertama. Walau nazala awwala marratin la tashrabul khamra. Kalau ayat yang turun pertama kali adalah jangan kamu minum khamr, sungguh orang-orang Arab itu akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr. Akan tetapi ketika Allah menurunkan ayat-ayat tentang surga dan neraka, kalau kamu taat mendapatkan nikmat surga, kalau kamu tidak taat membangkang kamu akan mendapatkan siksa di neraka. Maka ketika keimanan terhadap surga dan neraka ini sudah tertanam di dalam hati, tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah melarang sesuatu, dengan serta-merta para sahabat meninggalkan larangan tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, dengan serta-merta para sahabat juga pada saat itu melaksanakan sesuatu tersebut. Maka jemaah sekalian, mari kita memperbanyak untuk mentadabburi ayat-ayat tentang surga dan neraka. Kita perkuat kembali keimanan tentang surga dan neraka. Kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya tujuan kita ini adalah akhirat. Maka ketika kita dihadapkan pada perintah Allah serta larangan Allah, hati kita ini nanti akan serta-merta tunduk. Hawa nafsu kita ini akan serta-merta tunduk untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu dengan serta-merta tanpa adanya rasa berat. Karena tujuan kita adalah akhirat nanti, bukan kenikmatan yang ada di dunia ini. Karena kenikmatan yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan hanya menipu sesaat. Setelah seseorang itu mendapatkan dan semakin mengejar kenikmatan tersebut, orang itu akan semakin dilupakan. Orang tersebut akan semakin haus, akan terus cenderung untuk menambah-nambah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyampaikan, "Lau anna libni Adam wadiyani min dhahab." Kalau anak Adam itu diberikan dua sungai, yang mana dua sungai ini alirannya adalah aliran emas. Jadi bukan air lagi yang mengalir di situ, emas yang mengalir di dua lembah, dua sungai itu. La ahabba an yakuna lahu wadiyan akhar. Sungguh anak cucu Adam itu akan menginginkan satu lembah lagi, satu sungai lagi yang berisi dengan emas. Ketika nanti diberikan yang ketiga, dia akan minta yang keempat. Diberikan yang keempat, dia nanti akan minta yang kelima, dan seterusnya. Inilah ketamaan yang ada dalam diri manusia pada umumnya. Hendaknya kita tahan yang demikian, dan kemudian kita jadikan tujuan hidup kita ini hanya akhirat. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang qanaah, hamba yang mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah anugerahkan berupa dunia kepada kita hari ini, dan kemudian menjadikan kita sebagai hamba yang giat dan semangat untuk meningkatkan derajat kita di akhirat nanti,
Karena tujuan kita adalah kenikmatan di akhirat, bukan kenikmatan dunia yang sifatnya semu dan hanya sesaat ini saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Allahumma ya hayyu ya qayyum zidna fi mizani hasanatina yaumal qiyamah. Allahumma ja'al amalana hadha amalan salihan mutaqabbala waj'alha fi mizani hasanatina ya Allah yaumal qiyamah. Allahumma a'idna min adzabi jahannam. Allahumma a'idna min adzabil qabri. Allahumma a'idna min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.